apa kabar? Selamat pagi. Nah, pagi ini mendung-mendung enggak juga sih, cerah juga enggak. Nah, pagi ini Etri lagi ada di Transmart Buah Batu karena pagi ini Etri mau ikutan acara beauty class yang diadakan sama Mizu Cosmetic. Wow, bakalan seru banget nih. Nah, tapi sebelum Etri bakalan kasih lihat keseruan nih ya, kalian jangan lupa dulu untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel Etri supaya aku tuh semangat untuk nge-vlog. Nah, gak perlu lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam ya. Let's go! Nah, jadi di sini tuh ada fondinya, terus juga ada ini apa ini? Oh, ini eyeliner-nya. Terus ada udah daftar. Ada bronzilla, ada blush on, lip gloss, concealer, apa ini? Wah, banyak deh pokoknya. Terus juga ada kuas-kuasan, terus ada buat hand balance. Terus juga ini gimana cara bukanya? Nah, seperti ini. Cukup ya? Coba. Masuk di vlog. Iya, aku bikin vlog. Aku udah bilang tadi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, pertama kita ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah mau ikutan kita belajar bersama ya di sini, belajar make up yang sesuai dengan karakter wajah kita gitu. Pasti di sini udah pada jago make upnya, tapi kita belajar lagi ya. Nah, di sini kan karena ada base posting, nanti jangan lupa dipoto untuk before afternya. Ya, di sini ada yang sudah menggunakan produk Mizu. Udah. Sudah, apanya teh? Apa sih yang kayak gini tuh yang sama Hongguan? Oh iya, produk yang dulu ya, yang berasal isi 3. Oke, ada yang sudah pakai lagi? Belum. Oh ada, katanya sudah pakai apanya? Kasya, gimana? Pakai kasyanya Mizu? Bagus. Bagus yang nggak oksidasi ya teh? Iya. Di sini sudah ada yang follow IG-nya Mizu Cosmetic? Sudah. Satu lagi yang cabangnya Mizu Cosmetic baru? Belum. Nanti jangan lupa di follow karena kan di tag ke situ juga kita untuk cari pemenangnya ya. Baru mulai dari 2018 sampai sekarang. Terus beberapa kali juga ikut beauty classnya Mizu, misi dipercaya untuk misi kelas beauty classnya. Terus kalau misalnya pengen lihat karya-karya aku atau misalnya beberapa ada juga tutorial makeup yang biasa aku bikin, boleh di follow dulu di Winmutia Makeup, nanti bisa dilihat. Terus kalau misalnya ada yang butuh makeup wedding atau wisuda atau bahkan private juga aku buka kelas juga. Di punggung tangan ya. Iya. Kenapa? Boleh ya dipam dulu terus disimpan di kebanyakan tangan, baru diaplikasikan di wajah. Jangan lupa kalau misalnya ngasih pelembab atau moisturizer itu di bawah mata, itu kan suka kelewat ya, karena kayak udah aja lah juga kena, tapi bawah mata itu paling penting karena rawan crack. Oh iya. Jadi sering banyak yang pecah makeupnya itu di bawah mata sama di cuping hidung di sini nih. Jadi kadang-kadang ada make up tiba-tiba pas yang kelihatan di sininya bolong, jadi ininya nggak kena, jadi harus tekan ininya. Iya, jadi pengaplikasian pelembab itu jangan lupa dipakai di bagian bawah mata sama di cuping hidung yang suka terlewat ya. Satu lagi buat yang kulitnya berminyak, jangan nge-apply sengaja di bagian hidung, di perkolin khusus buat hidung, karena itu akan memperbanyak kelenjar minyak keluar. Jadi kalau misalnya yang berminyak hidungnya cukup dari sisa-sisa kita dari bisa pipi baru ke hidung ya, jadi jangan langsung potol gitu aja. Mas dirawat juga bisa pakai.
Kalau yang warna hijau Nggak ada, kita adanya orange aja ya. Dan itu si concealer Mizu itu dia gampang di blend, jadi ada beberapa concealer yang kalau di blend itu dia langsung nge-set. Nah itu susah nanti pas ditimpa sama foundation malah jadi numpang. Ya, jadi kan kalau misalnya keunggulan dari Haigannya Mizu ini selain warnanya juga yang tidak semua brand punya, orange, dan ini pengaplikasiannya itu teksturnya sangat mudah diaplikasikan dan tidak merubah warna foundation yang akan kita pakai. Karena ini hanya untuk menyamarkan katu mata sama bekas jerawatnya aja. Nah setelah ini kami ini akan aplikasikan Glam Rock. Sudah menutup, sudah rata seluruh wajah sudah, jadi tidak usah terlalu banyak juga. Itu ibu sudah jual. Kak, kalau foundation boleh ke mata nggak sih? Sebenarnya mau pakai foundation atau cushion juga, mata tuh jangan terlalu sering dikasih apa karena mata itu bagian kulit yang rapuh, jadi gampang satu sensitif, terus gampang mengeluarkan kerutan. Oh iya, gini Jadi ya. kalau semakin banyak yang apply ke mata itu akan cepat ngekrek dan mata juga cepat keriput nanti ya. Kecuali kalau memang mau pakai eyeshadow itu bisa pakai base eyeshadow supaya si eyeshadownya lebih nempel. Hasil finish looknya flawless, kalian cuma tinggal pakai shading luar aja. Tapi mungkin kalau shading luar tidak setahan dengan kita pakai contour dalam dulu. Contour dalam itu dia memperkokoh supaya walaupun kita misalnya aktivitas seharian di luar itu masih tetap kelihatan, karena kan nggak sadar ya kita tuh cipiki hilang. Tapi kalau misalnya di dalam blush on dalam, contour dalam itu akan memperkokoh garisnya gitu. Biar mancu. Ya betul bisa. Kalau nggak ke situ. Nah, sekarang kita aplikasikan dulu untuk di bagian hidung. Dari cuping hidung ditarik lurus ke atas, dibawa ke samping. Nah, kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan. Sorry ya tadi kesini dulu soalnya di sini nggak kelihatan. Sebelahnya juga sama ya, dari cuping hidung ditarik lurus ke atas, dibawa ke samping. Ini untuk hidung. Nah, nanti untuk bagian pipinya gimana Kak? Gitu kan? Cupingnya itu agak ke bawah atau agak ke atas gitu ya? Ininya, shadingnya gitu. Nah jadi patokannya gini aja kak, kakak di sebelah sini kan, ini ya, nah di sini kan ada punten ya, ini kan lekukan. Nah dari sini kakak langsung turun naik ke sini sampai ke sini. Nah semakin kecil antara jarak di tengah itu biasanya semakin mancung. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak mau kelihatan kayak mancrit banget tuh, kayak kelihatan banget gitu dibuatnya. Ya berarti disesuaikan aja sama lurusan sini. Jadi patokannya ini alis ke sini, ya. Oke. Oh, buat kakak. Ini buat kakak. Aku udah coba. Ini ada tuh base makeup, base shadow. Aku hati-hati. Udah nggak nih? Wow. Tinggal di blend kayak. Iya. Bismillah. Jadi hidungnya kayak bakalan kasih warna nggak sih ini? Hidungnya Kalau bakalan- misalkan sekiranya pas kita bikin shading kok hitam banget gitu ya, kalau misalnya ada spons bekas bikin tadi foundation, ditep-tep pakai itu aja. Jadi biar lebih netral warnanya. Tadi katanya gini langsung. Enggak. Boleh langsung Pelan-pelan juga aja. apa? Nanti tinggal di blend. Kejauhan Kak. Jangan Harusnya jauh-jauhan sebelah, dong. biar mancung. Emang dia lagi berantem apa ya? Ya ampun. Bismillah ya Allah. Coba. Gak apa-apa. Namanya belajar. Boleh kalau mau kita dikoreksi sama kali ini atau sama timnya Mizu boleh. Gak usah malu-malu ya. Kita kan di sini belajar bersama ya. Sama kok, aku juga dulu nggak langsung bisa. Ya.
Ya. Makeup itu kan kayak belajar Menggambar ya? nulis ya. Ya, itu semakin sering kita Dilatih. latihan, semakin ngerti sama banyak hal yang kita sendiri. Sebelah dulu aja. Nggak ada itu. Baru diaplikasiin ke samping. Udah kelihatan hidungnya mancung belum? Udah kayak Tasya Farasa belum hidungnya? Udah, bisa. Nah, untuk kontur pipi itu boleh pakai, boleh nggak, opsional aja ya. Cuman ya gitu, kalau special occasion biasanya kan makeupnya pengen cetar gitu ya. Jadi kadang dikasih kontur pipi, kenapa tuh kayak ada lekukan di dalam. Nah, itu yang dikasih kontur. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Jadi pas di tengah-tengah sini tarik sedikit. Tapi jangan ditarik set gitu ya, karena kalau tarik sedikit di sini dia kebakar. Jadi di sini aja nanti di blend ke depan. Iya. Jadi untuk kontur pipi itu bisa diaplikasikan dari cuping telinga, tarik lurus ke arah garis senyum, tapi jangan diaplikasikan sampai ke garis senyum, hanya setengah aja, nanti di blend ke depan. Kalau masih bingung, boleh dilihat di depan cerminnya, senyum yang ikhlas. Udah kelihatan itu tulangnya yang bisa dikoreksi atau dikontur. Kayak gini nih, kayak hal ini. Kalau aku biasanya suka double, kadang suka pakai. Kalau pakai spons itu biasanya suka lebih apa ya? Ngerasanya sih lebih bold aja gitu. Kalau pakai brush itu aku ngerasanya jadi lebih soft gitu. Tapi ya bebas sih, aplikasi mah nggak harus pakai spons atau apa. Biasanya spons itu memang kalau misalnya ada bagian yang masih ngeblok itu bisa buat ngeratain. Tuh. Udah belum sih? Udah kan? Jadi fungsinya ini tuh untuk meng-highlight bagian-bagian yang pengen kita Oh, ya. tonjolkan aja. Udah. Ini aku udah pasang ya? Udah konturnya ya? Oke. Terus apa lagi? Udah. Jadi indikator kita udah cukup pakai loose powdernya segimana itu, pas kalian pegang digosok itu udah licin belum? Kalau misalnya udah licin berarti dia udah bagus. Tapi kalau masih lengket berarti itu belum cukup. Ya, jadi pengaplikasian loose powder atau bedak tabur itu kita pegang dulu wajah kita sendiri. Kalau misalnya masih lengket, itu berarti masih kurang. Tapi kalau udah halus atau licin itu berarti udah cukup. Istilahnya jangan takut apa ya? Takut apa sih, cemer? Iya. Karena nanti setelah udah pakai loose powder kita bisa bersihin pakai kuas Pak. Kenapa katanya teh? Kalau pakai foundation nanti malah jadi kelihatan terlalu nge-crack. Jadi kalau misalnya di siang-siang tuh si bagian lipatan lehernya itu malah jadi pecah-pecah. Iya, karena dia kan berat. Jadi mending pakai bedak aja. Tapi bedaknya yang tadi pakai powder, jangan yang loose powder. Karena dia lebih ngikat, lebih kuat. Ada yang mau ditanyakan sampai pengaplikasian bedak padatnya? Sudah pada bisa ya? Yang paling sulit untuk makeup itu apa sih? Eyeliner, eye. Kontur sama Alis. alis. Kenapa alisnya? Oh, itu Kadang jinjet. Kadang jinjet. Terus kadang kayak Beda panjang ini. adik kakak tapi gak sama ya kak? Biasanya gimana mood kalau cewek ya, nanti kita belajar sama-sama Kak Windy gimana sih kak biar alisnya itu saksep gitu ya. Biasanya kalau mau pergi paling lama itu bikin alis ya.
Benar nggak? Benar. Benar. Kalau moodnya baik, alisnya bagus. Kalau Oh, kalau moodnya baik, alisnya satu bagus ya. Ya, di sini kita akan menggunakan eyeshadow dulu ya sebelum ke alis. Karena alis itu tuh ini kita panggil, jadi terakhir aja. Nah, di sini sebelum menggunakan eyeshadow kita aplikasikan base eyeshadow. Jadi kata kali ini kan tidak boleh menggunakan foundation karena memang ada khusus untuk eyeshadownya. Ini fungsinya untuk menempelkan eyeshadow dan warnanya akan keluar dan seharian itu tahan lama. Dioleskan di bagian kelopak mata yang bergerak. Ya, seperti kali ini diambil sebesar kaca hijau sedikit aja, baru diratakan. Ini ya yang kotak ini ya, jangan salah, yang kotak base esensial tulisannya, jangan yang kontur ya. Yang betul, diaplikasikan di bagian kelopak mata yang bergerak. Kalau buat eyeshadow sendiri, misalnya buat sehari-hari sebetulnya cukup pakai satu warna aja sih, nggak usah banyak gradasi segala macam, tapi nanti dicampur di mix sama yang glitter. Tapi kalau misalnya buat undangan atau special occasion, saya bisa pakai dua warna yang terang sama yang gelap, baru ditambah sama glitter. Nah, kita sekarang coba dari awal-awal kita isi buat ulang. Ya, jadi kalau untuk sehari-hari tadi kata tipsnya dari kami itu tidak usah gunakan 3 macam warna atau banyak-banyak, hanya satu warna aja tapi baut. Nah, kalau misalnya ini kita mau anggap aja kita mau pergi ke acara, kita aplikasikan 3 warna. Ya. Jadi kita pakai ini warna sedang. Ya, Nanti sedang. kita mix sama yang warna gelap ujungnya, nanti baru kita kasih glitter. Jadi untuk dasarnya, ya. Jadi untuk dasarnya itu kami pilih warna yang tengah ya. Iya, yang tengah. Diaplikasikan di bagian seluruh kelopak mata yang bergerak ya. Kuasnya boleh yang ini dibersihin dulu. Jangan lupa tadi pakai dulu beres eyeshadow, baru pakai eyeshadownya. Di sini kami ini mengaplikasikan warna yang tengah untuk di kelopak matanya. Nah, kalau pakai eyeshadow itu kita patokannya kan ada eyelid ya. Eyelid itu lengkungan mata kita. Nah, itu diputar di situ aja. Jadi jangan digosok-gosok keluar dari situ, karena nanti bentuknya itu kayak ditonjok. Atau misalnya putar-putar di luar area yang bulat mata kita. Itu nanti di sini tuh jadi kayak bekas tonjokan gitu, kayak biru-biru. Biru apa warna itu kayak ngeblok. Jadi kalau bisa pakai eyeshadow ini aja nih, ini kan merem ya. Ini kan bentuk matanya gini. Nah, udah kita di sini aja kasihnya. Dari tengah ke dalam gitu ya. Ya. Nah, untuk si blocking yang ini kan ngeblok nih. Kita Iya. bisa blend lagi supaya nggak terlalu menggaris. Banyak ke atas dan ke bawah. Ya, yang itu bisa. Yang bulat itu. Kita coba. Salah-salah. Nah, untuk isi yang bagian dalamnya kita pakai yang warnanya gelap yang ini. Nah, ini aplikasinya nggak boleh lebih dari eyelid kita. Jadi setengah eyelid. Garis dulu bagian bawah matanya, bawah alisnya. Kalau masih susah, bisa ya dengan diukur dulu. Jadi dari cuping hidung tarik lurus ke atas itu untuk pangkal alis. Nah, untuk tinggi alisnya itu dari cuping hidung ditarik 3/4, itu namanya tinggi alis. Nah, untuk panjang alisnya itu dari cuping hidung tarik ke sudut luar mata.
Ini namanya panjang alis. Jadi jangan sampai nanti alisnya panjangan jadi kelihatan sedih ya mukanya. Apalagi terlalu tua kayak gini ya. Ini ketahuan berkebajian ya. Ketawanya paling kenceng kan? Ya jadi diulangi lagi untuk pembuatan alis itu dari pangkal alisnya itu dari cuping hidung tarik lurus itu namanya pangkal alis. Untuk tinggi alisnya itu dari cuping hidung tarik 3/4 itu tinggi alis. Untuk panjang alisnya itu dari cuping hidung tarik ke sudut luar mata. Ini namanya panjang alis. Jadi tinggal titik-titik diasir aja bawah alis sama atas alisnya baru diisi. Nah nanti kalau nggak sama kiri kanannya bisa dikoreksi. Bismillah. Yuk, semangat. Guys. Diarsir dulu aja pelan-pelan. Jadi kalau untuk alis itu jangan dulu diisi ya, dibingkai dulu kiri kanannya kalau udah sama baru ya. Kalau alis itu udah mode serius ya. Saya mau baca. Udah pada serius boleh. Jadi kalau alis itu tadi itu kalau alisnya, jadi selalu harus ada puncaknya. Kenapa alisku jadi kayak cincang gitu? Bang ada nggak? Kita paling ke tigray. Tigre nih. Ada. Gimana? Bagian hidungnya sama, tadi penempatannya seperti kita pakai yang dalam. Ya untuk bagian hidungnya juga sama ya. Jadi yang tadi di dalam itu kita pertegas dengan menggunakan hidung luar atau yang menggunakan nose palette. Nah setelah ini kita aplikasikan untuk ininya baik ini. Blush on dulu. Dari sini kita langsung aplikasikan blush on. Masih bingung nggak untuk cara aplikasikan blush on? Iya. Ada yang di sini. Nah, gimana itu teh? Katanya ada yang di atas sampai di bawah itu. Iya, blush on itu kan macam-macamnya. Apalagi sekarang banyak tren model-model makeup. Ada yang blush on remang, ada yang blush on blanken gitu. Jadi kalian bisa menyesuaikan sama keinginan kalian kayak gimana. Cuma kalau buat blush on yang klasik itu biasanya dia dari hampir sama dengan shading, tapi posisinya di atas shading. Jadi di atas shading ke sini menuju ke depan. Tapi kalau misalnya kalian kayak lucu deh pakai batu-batu Korea gitu ya, nggak apa-apa, dilintasin aja sampai ke hidung gitu. Cuman tetap pemakaiannya nggak boleh terlalu banyak karena nanti kayak roti. Gitu ya. Ya, sudah ngerti kan gimana pengaplikasian blush on? Ini mau mix ya. Ya ini kabinetnya aplikasi blush on-nya 802 dan 803. Nah kalau pakai blush on juga, aku sarankan lebih di tap-tap aja. Kalau digosok itu akan cenderung bikin garis yang lebih tegas gitu. Jadi penting malah kelihatan terlalu menor ya. Jadi nggak natural gitu kelihatannya. Jadi lebih baik mending di tap-tap aja. Kalau misalnya kalian nggak punya blush on, brush yang buat blush on, kalian bisa pakai buat yang biasanya pakai bedak. Namanya kayak pakai bedak aja gitu loh. Ya. Ini aku pakai di sini 2 warna, ini. Setiap pakai eyeshadow atau blush on, kita di tap dulu gini supaya rambutnya nggak terlalu tebal. Ini sudah mau selesai ya, tinggal pakai glitter dan lipstick. Jangan lupa saya ingatkan kembali, nanti kakak-kakaknya dapat 2 voucher. Yang satu itu voucher makan dari KFC dan yang satunya itu voucher belanja potongan harga dari Mizuno. Hanya berlaku hari ini dan hanya di sini ya, tidak berlaku di tempat lain. Boleh nanti sebelum selesai ditulis dulu barangkali mau ada yang belanja sekalian kosmetiknya ya. Sekalian nanti pulangnya bawa ayam juga buat orang-orang di rumah yang lagi promo ya. 4 ayam gimana sih, hanya 52.000 saja. Udah worth it banget ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sama kamu ini? Mumpung ada kamu di sini ya.
sorry. Kalau misalkan kalian pengen bikin langsungnya bingung, kalian tinggal senyum aja. Senyum di luar ya kuncinya. Nah bagian yang menjualnya itu baru kalian kasih belakang. Sama. Boleh ya, ini aplikasikan Canggu atau highlighter, boleh diperhatikan ke depan. Caranya gimana sih? Nih, di pangkal hidung, hanya di pangkalnya ya, jadi nggak lurus dari atas sama tulang hidung. Nah, pangkal hidung. Ya, ini untuk bayar artis juga bisa menggunakan Canggu. Ini canggunya untuk kakaknya kalau misalnya sudah belanja bisa tebus murah canggunya jadi Warnanya dibanding kalau misalnya pakai kontur, kan warnanya hitam. Iya. Kalau ini kan memang warnanya, tapi belakangnya warnanya warna muda. Biar nanti pas lipstiknya tetap masih kelihatan warna asli lipstik gitu. jadi warna basahnya itu harus yang muda. Kayak di bidang misalnya ada gelap, itu pinggirnya kita netralin dulu pakai warna muda. Ya, jadi banyak fungsinya ya. Ini bisa menutup atau mensamarkan warna bibir yang garis warna yang gelap. Biasanya ada kan yang bibirnya tuh garisnya gelap ya. Jadi nggak usah pakai concealer. Kalau untuk pakai concealer nggak apa-apa, tapi itu mungkin warnanya jangan terlalu yang pucat. Berubah warna. Betul. Nah, di sini ya kami aplikasikan dulu lip style dari Mizu Exasa. Kalau yang dari seri Coffee Break bisa menggunakan yang latte atau cappuccino untuk dasarnya. Ya. Kalau dari Mizu itu ada dua seri lipstick, ada yang dari Coffee Break. Ini tuh wangi kopi, sama yang lip buster. Yang ini lip cream dua-duanya, tapi tidak lip cream di bibir. Kalau kalian senang warna yang nude, itu lebih seri Coffee Break. Kalau senang warna-warna yang terang, itu ke lip buster, itu pink, orange, merah. Nah, di sini kami ini aplikasikan lip buster yang seri yang cappuccino. Coffee Break yang seri cappuccino. Itu nanti ada wangi-wangi kopinya ya. Iya betul Ibu. Kalau misalnya untuk yang mau warna merah, kita ada seri J. Seri J itu dari promo jadi 53.000 dari harga 79.800. Finally, akhirnya udahan nih acara makeup-makeupan
semoga kalian suka sama vlognya. Nah, kalau misalkan kalian ada saran Etri mau ngevlog di mana, review apa, kalian tinggal komen aja. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel Etri, karena subscribe dari kalian itu yang membuat aku semangat untuk ngevlog. Nah, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye.